Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Diwahyuni, NIP 180202040049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal. Judul yang saya ambil yaitu nilai-nilai pendidikan karakter pada upacara kasodo berbasis audiovisual sebagai sarana penunjang pembelajaran di SDN Jerebeng Wetan, Kota Probolinggo. Bab 1 pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama yang akan saya bahas yaitu 1.1 latar belakang. Bromo Tengger adalah taman nasional yang beralokasi di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Provinsi Jawa Timur. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Gunung Bromo disebut suku Tengger. Suku Tengger sendiri termasuk suku Jawa. Masyarakat Tengger dikenal taat akan menjalankan adat istiadat dengan baik. Tak heran, banyak cerita lama, mitos, maupun legenda yang berasal dari daerah ini. Masyarakat Tengger mengikuti jejak para leluhurnya atau meneruskan agama, kepercayaan, adat istiadat nenek moyang secara turun-temurun. Jadi, setiap upacara yang dilakukan oleh masyarakat Tengger mengalami tanpa perubahan, persis seperti yang dilakukan oleh nenek moyang atau para leluhurnya. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat Tengger setiap tahunnya salah satunya adalah upacara kasodo. Upacara kasodo saat ini merupakan event budaya yang dimiliki oleh Indonesia karena menjadi andalan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo. Upacara kasodo akan memperoleh keuntungan dalam hal ekonomis karena dengan banyaknya pengunjung yang datang, maka banyak pula keuntungan yang diperoleh. Selain berdampak positif pada bidang ekonomi, dalam pelaksanaan upacara kasodo juga berdampak positif pada nilai-nilai pendidikan karakter untuk siswa, terutama siswa sekolah dasar. Pendidikan nilai karakter yang diterapkan di SDN Jerebeng Wetan, Kota Probolinggo pada upacara kasodo menggunakan bantuan media audiovisual sebagai sarana penunjang pembelajaran. Dalam audiovisual tersebut, pemahaman siswa dapat memahami lebih mudah mengenai nilai-nilai pendidikan karakter. Pendidikan nilai karakter yang terkandung dalam upacara kasodo adalah yang pertama, nilai religius, yang kedua, nilai rela berkorban, yang ketiga, nilai peduli sosial, yang keempat, nilai menghargai karya orang lain, dan yang kelima, nilai disiplin. Dalam penerapan dari 5 nilai karakter ini, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh SD Jerebeng Wetan, Kota Probolinggo. Salah satunya yaitu terdapat siswa yang tidak mau menerapkan pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter. Kebanyakan dari siswa untuk malas dalam melakukannya. Contoh seperti melakukan nilai religius. Siswa masih sulit untuk diajak berjamaah dalam melakukan sholat wajib dalam melakukan ibadah sholat duha maupun duhur. Contoh kendala dalam menerapkan nilai rela berkorban seperti siswa sulit untuk meminjamkan peralatan alat tulis kepada temannya yang tidak mempunyai alat tulis tersebut. Contoh kendala dalam menerapkan nilai peduli sosial seperti siswa tidak mau membersihkan kelas secara bersama-sama. Contoh kendala dalam menghargai hasil karya orang lain yaitu mengejek hasil karya teman dengan perkataan yang tidak senonoh sehingga menyakiti perasaan temannya. Contoh yang terakhir yaitu pada nilai disiplin. Banyak siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap pada pelaksanaan upacara setiap hari Senin. Dari beberapa kendala tersebut, sekolah dapat mengantisipasi masalah-masalah dengan cara pendekatan kepada siswa dan menayangkan video pelaksanaan upacara kasodo, sehingga siswa dapat menerapkan beberapa nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diketahui rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada upacara kasodo? Yang kedua,
Bagaimana manfaat yang diperoleh dari nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada upacara kasodo? Lanjutnya, 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Dapat memahami tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada upacara kasodo. 2. Menjelaskan manfaat yang diperoleh dari nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada upacara kasodo. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagi guru, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta sebagai pertimbangan untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter pada upacara kasodo. 2. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan landasan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter pada upacara kasodo yang dapat diterapkan di sekolah yang bersifat mendidik. 3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat diterapkan di sekolah dasar lainnya. Keempat, bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadikan referensi penelitian, tinjauan pertimbangan, serta masukan untuk merumuskan masalah yang lebih luas daripada penelitian-penelitian terdahulu. Bab 2. Kajian pustaka. Bab 2. Kajian pustaka memuat uraian tentang upacara kasodo, media audiovisual, nilai pendidikan karakter, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Pertama yaitu 2.1 Upacara kasodo. 2.1.1 Sejarah upacara kasodo. Dahulu kala ada seorang gadis bernama Roro Anteng yang merupakan anak dari Raja Majapahit. Diberi nama Roro Anteng karena di saat dilahirkan Roro Anteng tidak menangis seperti bayi yang lainnya yang pada saat dilahirkan akan menangis. Anteng diartikan dalam bahasa Jawa yaitu pendiam. Di tahun yang sama, terdapat seorang lelaki yang bernama Joko Seger yang merupakan anak dari seorang Brahmana. Diberi nama Seger karena jika diartikan dalam bahasa Jawa, Seger yaitu segar atau subur. Roro Anteng dan Joko Seger saling kenal dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Singkat cerita, mereka menikah dan membangun desa baru ketika diberi nama Tengger. Nama Tengger adalah penggabungan dari nama mereka berdua, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Namun setelah lama menikah, mereka belum dikaruniai anak. Akhirnya, Joko Seger bertapa di Watukuto untuk memohon kepada Sang Hyang Widi agar diberikan keturunan. Joko Seger juga bersumpah kepada Sang Dewa menganugerahi 25 orang anak. Salah satu dari anaknya akan dipersembahkan di kawah Gunung Bromo. Usai mengucapkan sumpah tersebut, tiba-tiba muncul jilatan api dari kawah Gunung Bromo. Tiba-tiba saja, Roro Anteng pun hamil. Setelah bertahun-tahun akhirnya, Roro Anteng dan Joko Seger sudah memiliki 25 anak. Ternyata Roro Anteng dan Joko Seger terlena dan lupa akan sumpah yang ia ucapkan beberapa tahun yang lalu. Pada malam hari, Joko Seger didatangi oleh dewa di dalam mimpi. Sang dewa meminta agar sumpah yang diucapkan oleh Joko Seger untuk segera ditepati. Mengingat saat ini Joko Seger dan Roro Anteng memiliki 25 anak. Joko Seger langsung bercerita kepada sang istri. Pasangan Roro Anteng dan Joko Seger langsung kebingungan. Setelah berpikir dengan sangat matang dan mempertimbangkan segala hal, akhirnya Joko Seger menyampaikan mimpinya kepada seluruh anaknya. Setelah mendengar cerita mimpi dari ayahnya tersebut, maka respon dari anaknya tidak ada yang mau dikorbankan, kecuali si bungsu yang bernama Jayakusuma. Jayakusuma menceburkan diri ke dalam kawah Gunung Bromo untuk memenuhi sumpah dari bapaknya sebagai persembahan kepada sang dewa. Sebelum menceburkan diri, Jayakusuma meminta seluruh masyarakat Tengger mempersembahkan hasil ladang baik sayuran, hewan, maupun lainnya. Di setiap tanggal 14
di setiap tanggal 14 bulan Kasodo dengan cara melemparkan hasil ladang tersebut ke dalam kawah Gunung Bromo. Hal ini terus dilakukan secara turun-temurun dan menjadi tradisi tahunan yang diberi nama upacara Kasodo. Selanjutnya 2.1.2 pelaksanaan upacara Kasodo. Suku Tengger memiliki upacara yang sangat terkenal, yakni upacara Kasodo. Upacara ini merupakan pemujaan kepada Sang Hyang Widi di hari raya Yetya Kasodo yang dilaksanakan tanggal 14 bulan Kasodo dan dilaksanakan langsung di Gunung Bromo. Pelaksanaan upacara Kasodo dilaksanakan dari jam 00 waktu Indonesia Barat. Selama proses upacara Kasodo dilakukan di 3 tempat dalam pelaksanaan upacara Kasodo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumah dukun adat merupakan tempat pertama untuk mengawali kegiatan upacara Kasodo. Dukun adat akan melakukan semeningat. Semeningat adalah cara memberitahukan dewa bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang kedua yaitu Pura Luhur Poten. Pura Luhur Poten juga memiliki 3 tempat yang digunakan dalam proses Kasodo. Yang pertama, Mandala Putra, yang kedua, Mandala Madya, yang ketiga, Mandala Nista. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Kawah Gunung Bromo. Keberlangsungan kegiatan upacara Kasodo dilakukan di Kawah Gunung Bromo. Setelah sampai di kawah, sesaji yang dibawa oleh masyarakat akan dilemparkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Upacara Kasodo diawali dengan pengukuhan sesepuh Tengger dan pementasan sendera tari Roro Anteng dan Joko Seger di panggung terbuka Desa Ngadisari. Pada malam ke-14 bulan Kasodo, masyarakat Tengger penganut agama Hindu berbondong-bondong menuju puncak Gunung Bromo dengan membawa ongkek-ongkek yang berisi sesaji dari berbagai hasil pertanian, ternak, dan sebagainya. Lalu dilemparkan ke kawah Gunung Bromo sebagai sesaji kepada Dewa Bromo yang dipercayai bersemayam di dalam Gunung Bromo. Dalam pelepasan ongkek, dukun memakai busana khusus yaitu berbaju hitam dan memakai belangkon. Tidak lupa, dukun juga menggunakan kain kuning yang melintang dan menyilang di depan dada, di mana ujung tersebut berisi uang dan diikatkan pada rumbai kain kuning tersebut. Sebelum pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ongkek masih ditempatkan di rumah Carik. Menunggu pemberangkatan, ongkek akan dibawa ke Poten, yaitu latar berbentuk memanjang di mana tempat tersebut adalah tempatnya para dukun melakukan pemujaan di tengah lautan pasir. Tidak lama kemudian, para dukun akan mulai berdatangan dengan membawa masing-masing ongkek, kemenyan, dan sesaji. Sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, calon dukun yang akan diuji dan dilantik telah bersiap diri. Bentuk ujiannya adalah menghafalkan mantra yang telah diajarkan oleh ketua dukun. Apabila mantra tersebut dapat dilafalkan dan dihafalkan dengan baik dan benar, maka calon dukun tersebut dinyatakan lulus sehingga dapat dijadikan dukun baru. Pengangkatan dukun baru tersebut dapat ditandai dengan pemasangan selempang warna kuning seperti yang dipakai oleh dukun sebelumnya. Namun, apabila calon dukun tersebut tidak bisa melafalkan dan menghafalkan mantra dengan benar, maka calon dukun tersebut dinyatakan gagal dan dapat mengikuti ujian kembali pada upacara Kasodo di tahun yang akan datang. Setelah selesai pelantikan dukun baru, saatnya mempersembahkan sesaji kepada dewa. Pada saat ini, para dukun melafalkan mantra, memercikan air suci, dan membakar kemenyan. Semua dukun diwajibkan dapat hadir dalam upacara Kasodo ini. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, maka saat ini pula dilanjutkan dengan melemparkan sesaji pada kawah Gunung Bromo. Pelemparan sesaji diawali oleh para dukun dan kemudian diikuti oleh masyarakat Tengger lainnya. Masyarakat Tengger merasa bangga karena ikut meneruskan tradisi nenek moyang dan akan dilestarikan hingga ke anak cucu nanti.
Selanjutnya yaitu 2.1.3 kesenian yang ditampilkan pada upacara kasodo. Yang pertama ada Jarana Tengger, 2. Sendera Tari Joko Seger dan Rolo Anteng, 3. Jaranan Reog Kendang Tulung Agung, 4. Army Dance, 5. Sarancen Nagareh Probolinggo, 6. Reog Sardulo Jojo Malang, 7. Singo Ulung Bondowoso, 8. Reog Ponorogo, 9. Dongkrek Madiun, dan yang terakhir yaitu Sapek dari Kalimantan. Selanjutnya yaitu 2.1.4 makna diadakan upacara kasodo. Makna dibalik pelaksanaan ritual Yatya Kasodo sebagai berikut. Pertama, sebagai penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat agama Hindu Tengger memiliki salam yang berbunyi Om Swastu, yang berarti semoga Anda dalam keadaan yang dikaruniai oleh Hyang Widi. Masyarakat Tengger diajarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa Pancasrada, yaitu yang pertama, percaya kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan pencipta alam. 2. Percaya adanya Atma, yaitu roh leluhur. 3. Percaya adanya karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Yang keempat, percaya kepada Punarbawa atau reinkarnasi, yaitu hukum hidup. Yang kedua yaitu sebagai wujud kepatuhan. Dalam ritual Yatya Kasada, wujud kepatuhan terlihat pada masyarakat yang secara patuh melaksanakan upacara dan terlihat pada persiapan pembuatan sesaji. Mereka tidak mau melanggar pelaksanaan upacara ini, seperti misalnya mengganti hari pelaksanaan mereka, juga harus mengecek secara berkala kelengkapan sesaji yang akan mereka lemparkan ke kawah Gunung Bromo. Mereka menganggap jika sesaji tersebut kurang, bahkan tidak lengkap, maka akan dianggap secara kurang sakral dalam mengikuti upacara tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai unsur kebersamaan dan kerukunan. Dalam pelaksanaan upacara kasodo, banyak melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat saling terjalin hubungan dan membutuhkan untuk bisa melaksanakan upacara kasodo. Kebersamaan ini juga terlihat dari kegiatan masyarakat yang saling bergotong royong. Selanjutnya yaitu 2.2 media audio visual. 2.2.1 pengertian media audiovisual. Pengertian dari media audiovisual yaitu media yang menyajikan gambar bergerak dan dilengkapi dengan tulisan maupun gambar. Contoh dari media audiovisual yaitu televisi, film, dan video. 2.2.2 pentingnya media audiovisual dalam pembelajaran. Media audiovisual mengandalkan dua indera manusia, yaitu penglihatan atau visual dan pendengaran atau audio. Kedua indera manusia ini merupakan perantara yang dilakukan dalam belajar siswa untuk meningkatkan pembelajaran siswa dalam memahami sesuatu. Dalam peningkatan nilai karakter, guru dapat memberikan sebuah audio visual yang diwajibkan siswa untuk menonton video dari awal sampai akhir. Selanjutnya, 2.3 nilai pendidikan karakter. 2.3.1 pengertian nilai pendidikan karakter. Menurut Kaimudin tahun 2014, pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 yaitu usaha sadar terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya potensi manusia yang memiliki watak dan berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, berdampak positif pada alam dan masyarakat sekitar, juga bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 2.3.1 fungsi pendidikan nilai karakter. Menurut Zubaida dalam buku Desain Pendidikan Karakter tahun 2012 menyebutkan 3 fungsi pendidikan karakter. Ketiga fungsi tersebut sebagai berikut. 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi dilakukan agar siswa dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. 2.
fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Dilakukan untuk memperbaiki dan menguatkan peran individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi masyarakat. 3. Fungsi penyaringan. Dilakukan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. 2.3.3 Nilai karakter pada upacara kasodo. Yang pertama, nilai karakter religius. Masyarakat Tengger menjalankan upacara kasodo dengan penuh kesungguhan, kesukacitaan, dan kekusyukan. Diyakini bahwa upacara kasodo adalah tinggalan leluhur yang di dalamnya terdapat nilai yang terjalin dengan religi asli masyarakat, yaitu pemujaan terhadap arwah leluhur Sang Hyang Widi. Tradisi ini memberikan dasar dalam berinteraksi dengan alam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua yaitu nilai karakter rela berkorban. Masyarakat mengisi ongkek yang akan dikorbankan ke Gunung Bromo. Barang yang dilempar berupa hasil ladang yang baik secara kualitas seperti siem, gandum, padi, kelapa, dan masih banyak lagi. Mereka juga mempersembahkan seserahan berupa hewan ternak seperti ayam dan kambing. Namun, ada yang memberikan barang lain seperti uang, kue, dan rokok. Pelemparan ongkek akan dilemparkan ke kawah Gunung Bromo yang dipercayai agar segala keinginan terkabul, baik pertanian, peternakan, dan kedamaian keluarga. Yang ketiga yaitu nilai karakter peduli sosial. Karakter ini tercermin dari dilakukannya masyarakat Tengger dalam saling membantu melaksanakan kegiatan upacara kasodo agar dapat berjalan lancar. 10 hari menjelang pelaksanaan ritual kasodo, warga suku Tengger bergotong royong membersihkan pura luhur poten di lautan pasir Gunung Bromo. Pura akan menjadikan pusat upacara kasodo sebelum proses pelarungan sesaji. Puluhan warga suku Tengger Brangwetan yang berasal dari Probolinggo kerja bakti membersihkan pura luhur poten untuk menyambut perayaan upacara kasodo. Yang keempat yaitu nilai karakter menghargai hasil karya orang lain. Masyarakat Tengger ditunjukkan dengan ikut serta menampilkan berbagai atraksi ataupun menghormati pelaksanaan berbagai acara seperti sendratari, Roro Anteng, dan Joko Seger, dan masih banyak lagi. Perilaku yang mereka lakukan adalah dengan memberikan penghormatan, penghargaan, dan kompensasi atas karya atau jerih payah orang lain, juga bersikap sopan terhadap orang lain dan tidak gampang mencela seseorang dengan perkataan maupun perbuatan. Yang kelima yaitu nilai karakter disiplin. Nilai karakter ini ditunjukkan dengan sikap kepatuhan masyarakat Tengger terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku sejak pada masa nenek moyang mereka. Mereka enggan melanggar aturan pelaksanaan upacara kasodo seperti misalnya mengganti hari pelaksanaan. Jika sesaji yang dibuat kurang teliti atau kurang lengkap, maka mereka anggap sesaji tersebut tidak layak untuk dibuat sesaji pada acara upacara kasodo. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Pertama, terdapat kondisi awal. Guru belum menggunakan audio visual, maka akibatnya yaitu penyelewengan sikap siswa yang tidak mencerminkan nilai pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu dilakukan tindakan. Guru telah menggunakan media audio visual, maka dampaknya yaitu sikap siswa yang mulai muncul mencerminkan nilai pendidikan karakter. Yang terakhir yaitu kondisi awal, yang mengakibatkan diduga melalui media audio visual dapat meningkatkan nilai pendidikan karakter pada siswa. Selanjutnya yaitu 2.5 hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruhnya signifikan nilai-nilai pendidikan karakter pada upacara kasodo terhadap perilaku siswa SDN Jerebeng Wetan, Kota Probolinggo.
Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Bab 3 metode penelitian memuat uraian mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel narasumber, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik pengolahan data. Yang pertama yaitu 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan subjek yang nantinya dipergunakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana terkait dengan masalah penelitian tersebut. Yang kedua yaitu 3.2 tempat dan waktu penelitian. 3.2.1 tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cirebeng Wetan, Kota Probolinggo yang beralokasi di Jalan Sunan Bonang nomor 431, Kecamatan Kedupok, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. 3.2.2 yaitu waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Februari 2021. 3.3 definisi operasional. Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu adanya definisi operasional. Adapun istilah yang perlu didefinisikan sebagai berikut. Pertama, Gunung Bromo adalah taman nasional yang beralokasi di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, Kasodo adalah hari upacara yang dilakukan pada malam ke-14 bulan Kasodo yang pelaksanaannya ditunjukkan kepada dewa mereka yaitu Sang Hyang Widi. Kasodo juga digunakan untuk memperingati cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter adalah usaha sadar terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya potensi manusia yang memiliki watak dan kepribadian baik, bermoral, berakhlak, berdampak positif pada alam dan masyarakat sekitar, dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 3.4 populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel narasumber. 3.4.1 yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu warga sekolah SDN Cirebeng Wetan yang beralokasi di Jalan Sunan Bonang nomor 431, Kecamatan Kedupok, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. 3.4.2 sampel. Sampel penelitian ini yaitu seorang kepala sekolah SDN Cirebeng Wetan, Kota Probolinggo, yaitu Ibu Arlin Suprapti, SPD MPD. 3.4.3 teknik pengambilan sampel narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Pengertian dari purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan sesuatu. Mempertimbangkan yang dimaksudkan yaitu misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. 3.5 variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X adalah variabel yang merupakan sebagai penyebab masalah, sedangkan variabel terikat atau Y adalah variabel yang merupakan akibat dari masalah tersebut. Variabel bebas yaitu lemahnya penerapan nilai pendidikan karakter. 2 yaitu variabel terikat, penyelewengan sikap siswa dalam berkehidupan sehari-hari di sekolah. 3.6 teknik pengumpulan data. Data didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara seorang narasumber dengan seorang penanya. Penanya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan tujuan tertentu. Penelitian melakukan wawancara dengan kepala sekolah SDN Cirebeng Wetan, Kota Probolinggo, yaitu dengan Ibu Arlin Suprapti, SPD MPD. Kedua yaitu teknik observasi. Teknik observasi yang digunakan untuk menambahkan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi sekolah secara langsung dan mengamati sesuatu yang hendak diteliti pada sekolah tersebut. Peneliti
observasi langsung pada tanggal 15 Januari 2021. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan pada saat teknik wawancara dan teknik observasi berlangsung secara bersamaan. Media yang dapat digunakan dalam pendokumentasian yaitu kamera yang dapat menghasilkan foto dan video. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti mendokumentasikan kegiatan siswa SDN Jeremeng Wetan Kota Probolinggo selama penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu 3.7. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara, sarana dokumentasi untuk menunjang proses perekaman data di lapangan antara lain perekam suara dan kamera. 3.8. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Tekniknya yaitu 1. Pemeriksaan data atau editing. Editing adalah mengecek data-data yang telah diperoleh, baik kelengkapan jawaban, kejelasan makna, dan hubungan dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber Kepala Sekolah SDN Jeremeng Wetan Kota Probolinggo. 2. Yaitu klasifikasi. Klasifikasi yaitu proses penggolongan data yang berasal dari wawancara, observasi yang terjadi di lapangan. Semua data dibaca dan dipahami secara mendalam yang nantinya akan dikelompokkan sesuai kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh menjadi lebih mudah dipahami, juga memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Langkah selanjutnya yaitu data dipilih dalam data yang memiliki kesamaan berdasarkan wawancara dan observasi langsung. Yang ketiga yaitu verifikasi. Verifikasi adalah proses mengecek kembali data yang telah dihasilkan di saat lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengerahkan data kembali yang telah didapat pada sampel penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tersebut menjadi data yang valid dan tidak terjadi manipulasi data. Sampel penelitian adalah Kepala Sekolah SDN Jeremeng Wetan Kota Probolinggo. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik pengolahan data. Kesimpulan ini menuliskan hal-hal yang penting yang terdapat pada data yang diperoleh baik secara wawancara maupun observasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.